Tepuk tangan dulu buat lu semua yang sampai sekarang masih ngelakuin boykot terhadap produk-produk yang terafiliasi atau terlihat sangat amat membantu ya lewat media Israel dalam menjajah negara Palestina. Kalian reminder kalau misalkan Palestina ya warga-warganya itu bukan cuma muslim doang, tapi juga ada beberapa agama-agama lain, dan ini bukan cuma soal agama tapi ini soal kemanusiaan. Boykot itu merupakan bentuk sikap kita ya, bentuk solidaritas kita untuk menentang penjajahan langsung yang terjadi di sana. Ini gak cuma soal agama, tapi balik lagi ini soal apakah lu punya empati dan juga hati nurani atau tidak. Tapi ngomongin soal langkah boykot, beberapa hari yang lalu ada berita yang lagi rame banget dibahas sama orang-orang. Gara-gara ada salah satu menteri ya di negara kita tercinta yang ngomongin soal sikap boykot kita. Ini datang langsung dari Menteri Agama ya yang mengagetkan, yaitu Pak Nasaruddin Umar, di mana beliau bilang tidak setuju boykot produk yang terafiliasi Israel AS. Katanya umat Islam rugi 2 kali. Apakah benar efeknya seperti itu dan bagaimana pernyataan full dari Pak Menteri? Takutnya ini cuma potongan doang gitu, terus habis itu dipelintir gitu ya biar sensasional. Kita bakal bahas bareng-bareng. Selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Pertama kali gue tahu kabarnya itu bukan dari akun Newdots, tapi di Twitter dari berita Antara News, di mana katanya Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai aksi boykot terhadap produk-produk yang dianggap pro-Israel bukanlah jalan keluar untuk mengatasi persoalan besar di Timur Tengah, termasuk agresi Israel di Gaza. Apakah gue setuju sama pernyataan itu? Yes, ya boykot itu nggak cukup untuk membuat Israel itu kapok, ya masih ada langkah-langkah lain yang harus kita lakukan gitu ya. Tapi boykot seenggaknya gue harus kasih tahu ini merupakan sikap kita gitu terhadap perlawanan untuk menjajah apapun yang emang terjadi di suatu negara gitu loh men. Enggak cuma soal agama doang, ini soal humanity, ini soal kemanusiaan. Menurutnya, aksi boykot itu justru menimbulkan dampak negatif terhadap dunia usaha dan tenaga kerja di Indonesia. Ini menarik banget. Tapi sebelum kita bahas bareng-bareng, disclaimer dulu, gue bukan ahli di bidang ekonomi makro dan juga mikro ya, seperti Om Ferry Ruandi. Gue juga bukan ahli agama gitu. Gue cuma di sini berperan sebagai YouTuber Yeping yang pengen sedikit mengutarakan pendapat gue soal langkah boykot ini. Kenapa begitu? Karena sebisa mungkin gue pun ikut dalam gerakan boykot ini, meskipun gak semua produk yang terafiliasi bisa gue tinggalkan. Karena prinsip dari boykot itu adalah ketika produk itu bisa ditinggalkan sama lu, silakan tinggalkan. Tapi kalau misalnya produk itu bisa bermanfaat buat lu, sebisa mungkin ya, coba buat manfaatkan semaksimal mungkin sebelum ada penggantinya. Kayak gitu prinsip boykot sebenarnya. Jadi kalau misalnya pada akhirnya gue ikut boykot, tapi gue pakai Google terus gue dibilang kayak lu cuman gimmick doang lu buat, nggak kayak gitu. Karena emang prinsip boykot adalah jangan sampai nyusahin lu sendiri, tapi memaksimalkan alternatif lain yang justru bisa lebih bermanfaat ke alternatif tersebut. Ya boykot sendiri kalau misalnya kita lihat dari ekonomi, meskipun ada beberapa produk-produk yang merasa rugi, tapi ada beberapa produk-produk dalam negeri pun yang meningkat gara-gara adanya gerakan ini. Ya kalau misalnya lihat dari Malaysia banyak banget tuh berita-beritanya, kayak Starbucks-nya menurun kan penjualannya, tapi banyak banget kopi-kopi gitu yang meningkat di sana. Ya di Indonesia pun ada gitu ya, Starbucks menurun katanya, terus habis itu Janji Jiwa meningkat ya, beberapa kopi-kopi yang biasa lo temuin di jalan-jalan raya pun bisa lebih banyak dikonsumsi sama orang-orang. Nah, di berita Antara News ini kita bisa tahu lebih lengkap di mana ya pernyataan Pak Menteri Agama ini berlangsung. Jakarta, Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai aksi boykot terhadap produk-produk yang dianggap pro-Israel bukanlah jalan keluar untuk mengatasi persoalan besar di Timur Tengah, termasuk agresi Israel di Gaza. Ini pernyataan yang gue setuju juga gitu loh, karena ya kali gitu boykot buat kapok Israel kan nggak mungkin, ya nggak sih? Menurutnya, aksi boykot itu justru menimbulkan dampak negatif terhadap dunia usaha dan tenaga kerja di Indonesia. Nah, ini menarik banget. Untuk gue pengen nyari tahu pernyataan ini lebih dalam lagi, gue sempat baca beberapa artikel yang terlalu rajin gue kayak untuk buat video ini. Salah satu artikel yang dibuat sama anak-anak Muhammadiyah Mataram ya, Kak Raisya, Baik, Nabila, dan juga Safira, dengan judul Pengaruh Dampak Boykot Produk Pro-Israel Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Provinsi NTB. Ini udah dirilis di Journal Education, Social Science, and Linguistic Conferences Series. Kita bakal lihat di kesimpulannya apa, karena kalau misalnya kita bedah bareng-bareng datanya dan juga penelitiannya bakal panjang banget. Tapi kita bakal fokus ke dalam berita yang sebelumnya. Saat ada seruan boykot terhadap produk-produk pro-Israel, kata beliau, saya termasuk yang prihatin. Saya tahu persis apa yang sedang terjadi di sana, di mana boykot ini bukan jalan keluar, kata Nasaruddin dalam acara silaturahmi bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta Jumat. Ini paragraf penting banget karena di sini kita tahu kapan dan juga di mana Menteri Agama kita ngomong itu di acara silaturahmi Kamar Dagang dan Industri. Di acaranya orang-orang pengusaha. Menak menyebutkan akibat boykot tersebut terdapat sekitar 3.000 karyawan di Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja dari salah satu jaringan restoran cepat saji. Ini kayaknya gue tahu ada perusahaan
Soalnya gue termasuk orang yang kayaknya meninggalkan produk tersebut gitu ya. Gue kalau misalnya ngomongin soal produk-produk konsumtif untuk makan gitu ya, ya beberapa fast food dan segala macem, itu gue termasuk orang yang sebelum ada boykot itu sering banget beli produknya. Tapi semenjak gara-gara ada gerakan ini, ya sebisa mungkin gue coba buat memilah-milih gitu, mana yang emang bisa gue tinggalkan dan mana yang bener-bener harus gue keep gitu, karena emang belum ada yang menggantikan. Dan karena produk-produk yang termasuk fast food ini bisa ada yang ngegantiin, jadinya gue beralih dari beli yang fast food katanya terafiliasi dengan Israel ini sama produk-produk yang emang dalam negeri yang justru sekarang mungkin bakal lebih banyak lagi cabangnya ya nggak sih kalau misalnya kita lihat. Nasruddin menambahkan dirinya pernah mengundang sejumlah pelaku bisnis ke Masjid Istiqlal untuk memberikan dukungan terhadap dunia usaha yang terdampak aksi boykot. Lu kalau misalnya ngebedah paragraf ini ya lewat berita-berita terbaru ya yang berhubungan sama Masjid Istiqlal dan segala macam, lu bakal tahu sebenarnya produk apa yang diomongin. Ini berarti umat Islam 2 kali rugi, di sana dibantai, di sini di PHK katanya. Yang menegaskan dunia usaha harus mendapatkan dukungan karena menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Tanpa dunia usaha, Indonesia tidak mungkin bisa bertahan. Yang paling banyak membayar pajak siapa, yang membiayai operasional negara ini siapa? Ya pengusaha. Kalau pengusaha diserang dari berbagai sisi, bagaimana negeri ini bisa besar, ucapnya. Izin menanggapi buat Pak Menteri gitu ya. Jadi pengusaha ini bukan dilihat dari pengusaha yang rugi doang, tapi kita juga bisa ngelihat pengusaha-pengusaha yang akhirnya usaha itu naik gara-gara adanya gerakan boykot ini. Karena menurut gue nggak 1-2 perusahaan gitu yang emang mengalami itu, ya nggak sih? Nah buat lo semua yang penasaran, di mana lo bisa nemuin informasi mengenai perusahaan dan juga produk-produk yang emang dihindari gara-gara terlihat terafiliasi sama Israel, lo bisa cek di BDS Movement. Sebenarnya udah banyak banget, nggak cuma BDS Movement aja, tapi ada gerakan-gerakan lain. Tapi kalau misalkan gue pribadi itu kiblatnya ke sini. Ya, jadi kalau misalnya ngomongin soal boykot, itu kan ada tiernya, itu kan ada tingkatannya. Ada yang emang bener-bener terafiliasi banget ketahuan dan yang lemah banget gitu. Maksudnya yang emang mendukung tapi nggak yang secara langsung. Dan lu bisa cek di sini ya beberapa produk-produknya gitu. Ada beberapa produk-produk yang masih gue pakai ya karena emang masih belum ada penggantinya. Dan ada produk juga yang emang udah gue tinggalin. Dan lu bakal kaget banget ketika gue tinggalin, akhirnya gue ngerasa hidupnya sehat banget gitu. Karena kalau misalnya gue tinggalin itu pasti yang berhubungan sama makanan-makanan siap saji gitu loh. Kalau misalnya yang belum gue tinggalin tuh biasanya emang masih belum ada penggantinya, kayak teknologi gitu ya, alat-alat gue dan masih banyak lagi. Gerakan ini mulai menguat sejak akhir 2023 sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina sekaligus upaya menekan Israel dari sisi ekonomi. Yes, ini kalimat penting banget karena buat lu semua yang lupa gitu ya, orang-orang pada boykot itu adalah gerakan simbolis yang emang pengen ngasih tahu ke admin bumi dan juga orang-orang yang ngerasa di atas angin untuk bisa menindas apapun gitu ya, emang pengen dia tuju, dimana kita sendiri sebagai masyarakat tidak setuju dengan apa yang emang mereka lakukan gitu. Dan ini salah satu cara yang non kekerasan bisa kita lakuin biar seenggaknya ketika memang ada perusahaan-perusahaan atau brand-brand yang terlihat terafiliasi, terus habis itu ngasih tahu secara langsung kalau misalnya mereka mendukung gitu ya, pada akhirnya kalau misalnya emang solid, ya mereka pun kalau misalnya emang pengen mencari solusi gimana caranya ningkatin sales lagi, tinggal bilang kalau misalnya kita pada akhirnya itu tidak setuju dengan apa yang dilakuin sama ya negara-negara yang emang menjajah Palestina sendiri gitu loh. Sebenarnya solusinya simpel. Permasalahannya adalah nggak solid gitu, nggak semuanya. Tapi kalau misalnya lihat dari beberapa negara ada yang benar-benar solid kok. Yang jelas ya boykot itu adalah aksi simbolis yang emang bisa ngasih tahu kalau misalnya kita pun punya power meskipun kecil. Di Indonesia aksi boykot ramai dilakukan terhadap sejumlah merek makanan dan minuman cepat saji. Ya gitu coy. Nah kalau misalnya berdasarkan bacaan yang gue lihat ya dari anak-anak Muhammadiyah, ini ada hasil penelitian ya, di mana mereka bilang gerakan boikot terhadap produk Israel, terutama yang dipicu oleh konflik geopolitik di Palestina, telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi, baik secara global maupun di Indonesia. Pemboikotan yang dimulai sejak 2023 telah berkontribusi terhadap penurunan kapitalisasi pasar perusahaan besar seperti Starbucks yang mengalami penurunan nilai pasar sebesar 9,4% atau sekitar 12 miliar USD. Indonesia, efek dari gerakan boikot ini terlihat pada pergeseran pola konsumsi masyarakat yang lebih memilih produk lokal seperti kopi Janji Jiwa. Penjualan kopi Janji Jiwa mengalami lonjakan yang signifikan didorong oleh beberapa faktor, termasuk preferensi konsumen untuk mendukung produk dalam negeri, harga yang lebih terjangkau, serta strategi pemasaran dan ekspansif yang agresif. Ya, jadi ini bisa jadi kendali juga gitu buat perusahaan-perusahaan besar yang nggak tiba-tiba langsung muncul di mana-mana gitu loh. Kita masih bisa menguatkan UMKM atau perusahaan-perusahaan lokal biar seenggaknya mereka justru yang lebih berkembang. Selain industri kopi, sektor usaha kecil dan menengah UMKM juga turut berdampak
oleh dinamika ekonomi sebelum dan sesudah gerakan boikot. Sebelum memboikotan, UMKM telah menghadapi tantangan besar akibat pandemi COVID-19 dan menerapkan berbagai strategi bertahan seperti pengurangan produksi, restrukturisasi kredit, serta modifikasi produk. UMKM daring cenderung lebih fleksibel dalam beradaptasi dibandingkan UMKM luring, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital. Bisa lihat sendiri hasil dari penelitiannya, cuma jelas di sini dikasih tahu kalau misalkan meskipun memang terjadi penurunan terhadap perusahaan-perusahaan besar gitu ya, emang punya daya kapitalisasi yang tinggi, tapi dampak boykot ini juga positif ke perusahaan-perusahaan yang emang basisnya itu lokal. Soalnya orang-orang tuh nyari kan di mana pengganti dari produk-produk yang biasa mereka konsumsi. Seperti itu guys kira-kira soal boykot memboykot. Jadi kita udah tahu gitu ini pernyataan langsung dan benar gitu yang disampaikan sama Menteri Agama, dan kalau misalnya memang pengen melihat bagaimana respon orang-orang jelas orang-orang pun pada marah terkait apa yang emang disampaikan sama Menteri Agama kita ini. Ya, Talina bilang invoice Aqua ke pemerintah pasti ngerinanya. Ya, menteri yang pernah belajar sama bla 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 dan masih banyak lagi. Perlu diingat kalau misalkan boykot ini merupakan salah satu langkah yang simbolis, di mana setiap orang tuh kalau misalnya pengen ngelakuin boykot itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Lu nggak yang langsung tiba-tiba ngeboykot semua produk terus habis itu balik ke gua gitu, kagak gitu kan. Ada tingkatan-tingkatannya, mana emang produk yang sejalan dengan apa yang pengen lu tinggalkan dan apa produk yang emang masih bisa lu keep dan bisa maksimalkan fungsinya biar lu tetap bisa bertahan di sini kayak gitu loh. Nah, terus ya sejalan juga sama bunyi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita gitu tahun 1945, di mana kita menentang penjajahan dunia gitu dimanapun berada, karena negara kita pun pernah dijajah. Jadi aneh kalau misalkan kita justru ngelihat apa yang terjadi sama warga Palestina sebelah mata doang gitu loh. Well, itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya. Gue cuma pengen ngebahas sedikit gitu. Gue sadar kalau misalnya ilmu gue nggak sebanyak Menteri Agama gue gitu, atau orang-orang yang emang ahli di bidang mikro dan juga makroekonomi. Jangan lupa diskusi di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye-bye.